Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Kencana, nomor absen 28, kelas 12 Kimia Analisis A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang termokimia. Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Termokimia yang merupakan bagian dari termodinamika membahas tentang perubahan energi yang menyertai suatu reaksi kimia yang dimanifestasikan sebagai kalor reaksi. Yang selanjutnya, sistem dan lingkungan. Sistem itu sendiri adalah segala sesuatu yang kita amati. Dalam reaksi kimia, yang dimaksud sistem adalah reaktan dan produk. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem dan mempengaruhi sistem itu. Di sini terdapat gambar air yang dipanaskan. Air pada gambar adalah sistem dan panas dari kompor adalah lingkungan. Maka panas dari kompor atau lingkungan mempengaruhi sistem yang berupa air, yaitu membuat suhu atau temperatur air itu meningkat. Jumlah kalor yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan dapat ditentukan dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Dalam perjanjian internasional yang disepakati, dikatakan bahwa jika sistem menerima kalor dari lingkungan, maka Q bertanda positif atau reaksi endoterm. Sedangkan jika sistem melepaskan kalor ke lingkungan, maka Q bertanda negatif atau reaksi eksoterm. Dan selanjutnya, perubahan energi dalam sistem atau delta U. Bila suatu sistem berubah dari keadaan A atau UA ke keadaan B atau UB, maka perubahan energi itu yaitu delta U sama dengan UB kurangi UA. Dan bila reaksi kimia yang berlangsung pada volume tetap, maka kalori yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan adalah QV, sehingga delta U sama dengan QV, di mana QV sama dengan W, work atau kerja, yang memiliki nilai 0. Yang selanjutnya, reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara ciri-ciri reaksi eksoterm dan endoterm. Pada ciri-ciri reaksi eksoterm, yang pertama yaitu melepas kalor, yang kedua suhu naik, yang ketiga harga entalpi atau delta H bertanda negatif. Sedangkan ciri-ciri reaksi endoterm yaitu yang pertama menerima kalor, yang kedua suhu turun, dan yang ketiga harga entalpi atau delta H bertanda positif. Persamaan termokimia. Persamaan ini yaitu persamaan reaksi yang meliputi keadaan fisik, jumlah zat, serta kalor yang menyertai reaksi. Di sini terdapat contoh persamaan termokimia. Pada reaksi tersebut, jika dijabarkan akan seperti ini. Pada pembakaran 1 mol cairan C3OH dengan 1,5 mol gas O2 menghasilkan 1 mol gas CO2 dan 2 mol gas H2O dengan melepaskan kalor sebesar 638 kJ. Di sini terdapat jenis-jenis entalpi. Yang pertama, entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan adalah perubahan kalor yang dihasilkan ketika 1 mol suatu senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya,
pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius. Yang kedua, entalpi disosiasi atau penguraian. Entalpi ini yaitu perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar, yaitu 25 derajat Celcius dan 1 atm. Entalpi ini yaitu kebalikan dari reaksi pembentukan. Yang ketiga, entalpi pembakaran. Entalpi ini yaitu perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol zat dengan gas oksigen pada keadaan standar. Yang keempat, entalpi netralisasi. Entalpi ini yaitu perubahan entalpi pada reaksi pembentukan 1 mol H2O dari asam dan basa pada keadaan standar, yaitu 25 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, di sini juga terdapat beberapa contoh entalpi reaksi yang lain. Antara lain, entalpi pelarutan, entalpi penyubliman, entalpi peleburan, dan entalpi penguapan. Yang selanjutnya, kalorimeter. Kalorimeter merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur jumlah kalor yang terdapat dalam reaksi. Pada asas Black memiliki persamaan, yaitu Q lepas sama dengan Q diterima. Pada Q lepas yaitu N kali delta H, sedangkan pada Q diterima yaitu M kali C kali delta T. Nah, di situ dapat disederhanakan lagi menjadi N kali delta H sama dengan C kali delta T. Di sini terdapat dua jenis kalorimeter. Yang pertama, kalorimeter sederhana. Pada kalorimeter sederhana dilakukan pada tekanan P konstan, yaitu delta H sama dengan Q reaksi. Sehingga Q reaksi sama dengan minus Q larutan, di mana minus Q larutan sama dengan minus M kali C kali delta T. Yang kedua, kalorimeter BOM. Kalorimeter ini khusus untuk mengukur kalor pada pembakaran yang terjadi pada V konstan, yaitu delta U sama dengan Q reaksi. Q reaksi tersebut yaitu minus Q bom ditambah Q air, atau sama dengan minus C BOM dikali delta T ditambah M kali C kali delta T. C BOM tersebut yaitu kapasitas kalor BOM. Yang selanjutnya, hukum Hess atau hukum penjumlahan kalor, yaitu kalor reaksi dari suatu reaksi tidak bergantung pada mekanisme atau tahapan reaksi, apakah reaksi tersebut berlangsung satu tahap atau beberapa tahap. Pada hukum ini terdapat hukum Laplace. Nah, pada delta H berubah tanda jika reaksi dibalik. Cara perhitungan menentukan delta H yaitu yang pertama menggunakan rumus delta HF. Yang kedua, data lengkap. Yang ketiga, diagram energi dan diagram siklus. Nah, di sini terdapat penyelesaian dengan data lengkap. Pada data lengkap ini, jika reaksi dibalik, maka harga delta H berubah tanda. Dan jika reaksi dikali, maka harga delta H juga dikali. Dan jika reaksi dijumlah, maka harga delta H juga dijumlah. Nah, di situ terdapat contoh. Nah, dari contoh soal tersebut tertulis bahwa untuk entalpi pembentukan 1 mol gas CO, maka dari itu agar terbentuk 1 mol gas CO,
Reaksi yang kedua harus dibalik, dikarenakan terjadi pembalikan reaksi. Maka harga delta H berubah menjadi plus 284 kJ per mol, di mana yang semula adalah minus. Maka dari reaksi tersebut dapat dilakukan eliminasi. Untuk gas O2 bagian atas kiri dicoret dengan setengah gas O2 bagian bawah kanan, sehingga gas O2 pada reaksi pertama tersisa setengah mol gas O2. Lalu untuk gas CO2 bagian atas kanan dicoret dengan gas CO2 bagian bawah kiri, sehingga gas CO2 habis bereaksi. Nah, setelah dilakukan eliminasi, didapatkan reaksi akhir, yaitu 1 mol C ditambah setengah mol gas O2 dan menghasilkan 1 mol gas CO dengan harga delta H sebesar minus 110 kJ per mol. Yang selanjutnya yaitu energi ikatan. Energi ikatan merupakan energi yang dibutuhkan untuk memutus 1 mol ikatan menjadi atomnya dalam keadaan gas. Rumus energi ikatan ini yaitu delta H reaksi sama dengan energi ikatan reaktan dikurangi energi ikatan produk. Untuk menghitung delta H reaksi berdasarkan energi ikatan, semua spesies kimianya harus dalam wujud gas. Terima kasih, maaf jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.